Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah kalkulus. Untuk kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Dalam video kali ini adalah part pertama yang akan membahas tentang pengertian fungsi. Bahasan fungsi adalah pengertian fungsi, macam-macam fungsi, fungsi komposisi, grafik dan fungsi, dan translasi. Pengertian fungsi, relasi. Relasi adalah aturan yang mengawankan atau mengaitkan atau menugaskan dua himpunan. Sedangkan fungsi, misalkan A dan B himpunan, relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Artinya, untuk setiap, ya ini A kebalik, kita bacanya untuk setiap X1, X2 anggota A, jika X1 sama dengan X2, maka Fx1 akan sama dengan Fx2. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan F.2A tanda panah di sini B, yang artinya F memetakan A ke B. A disebut daerah asal atau kita sebut domain dari F, dan B disebut kodomain dari F. Relasi di bawah ini merupakan fungsi. A dihubungkan dengan 1, I dihubungkan dengan 2, U dihubungkan dengan 3, E dihubungkan dengan 3, O dihubungkan dengan 5. Nah, di sini A merupakan domain dan B merupakan kodomain. Relasi di bawah ini bukan merupakan fungsi. Nah, kenapa tidak merupakan fungsi? Karena ada di daerah domain, di dalam hal ini adalah A, mempunyai dua nilai. Nah, jadi di sini tidak disebut merupakan suatu fungsi ya, karena ada satu elemen di domain yang memiliki dua nilai di kodomain. Kita lihat juga di sini I tidak ada kaitan dengan anggota B. Nah, jadi himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range atau jangkauan dari F. Nah, perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian dari B. Jelajah yaitu X sedemikian Fx sama dengan Y dan X anggota A, dan ini merupakan suatu himpunan bagian dari B. Nah, jelajah atau range atau jangkauan dinotasikan dengan RF. Contoh domain dan range dari fungsi. Jika Fx-nya sama dengan 1/4x plus 3, coba jawab, mencari domainnya. Syaratnya agar fungsi tersebut terdefinisi adalah 4x plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga di sini x-nya tidak sama dengan min 3/4. Sehingga df-nya adalah tak terhingga sampai min 3/4 digabungkan dengan min 3/4 sampai tak terhingga. Ya, df di sini adalah domain, min tak terhingga
min 3/4 digabungkan dengan min 3/4 tak terhingga. Atau R min dalam kurung min 3/4. Bagaimana mencari range? Y sama dengan 1/4 X plus 3. Maka 4X plus 3-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita ambil Y dikalikan 4X plus 3 sama dengan 1. Jadi di sini range adalah R min 0. Atau range-nya adalah min tak terhingga, 0 digabungkan dengan 0, tak terhingga. Contoh, carilah domain dan range dari fungsi f(x) sama dengan x plus 2 per 3x plus 1. Syarat agar fungsi tersebut terdefinisi adalah 3x plus 1 tidak sama dengan 0. X sama dengan min 1/3. Sehingga domainnya adalah min tak terhingga, min 1/3 digabungkan dengan min 1/3, tak terhingga. Sama dengan R min dalam kurung min 1/3. Untuk mencari range, f(x) sama dengan y sama dengan x plus 2 per 3x plus 1. Maka kita kali silang 3x plus 1 kali y, sehingga menghasilkan 3xy plus y sama dengan x plus 2. Kemudian 3xy, x sebelah kanan pindah ke kiri menjadi negatif min x sama dengan 2, dan y dari sebelah kiri pindah ke kanan menjadi min y. Sehingga kita sederhanakan di sini 3x min x menjadi x dalam kurung 3y min 1 sama dengan 2 min y. X-nya berarti 2 min y per 3y min 1. Syarat fungsi tersebut terdefinisi, di mana 3y min 1 tidak sama dengan 0, y-nya berarti nilainya adalah 1/3. Y-nya tidak sama dengan 1/3. Jadi berarti di sini range-nya ya adalah min tak terhingga sampai 1/3 digabungkan dengan 1/3, tak terhingga. Atau R-nya R min dalam kurung 1/3. Contoh ketiga, carilah domain dan range dari fungsi f(x) sama dengan akar dari min x kuadrat min 5x min 6. Untuk mencari domainnya, syarat agar fungsi tersebut terdefinisi adalah min x kuadrat min 5x min 6 lebih besar sama dengan 0. Ini kita buat dalam positif, sehingga dikalikan dengan bilangan negatif menghasilkan x kuadrat plus 5x plus 6 lebih besar sama dengan, berubah tanda menjadi min lebih kecil sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x plus 2 dikali x min 3 lebih kecil sama dengan 0. Titik pecahnya x plus 2 sama dengan 0, x-nya adalah min 2, x plus 3 sama dengan 0, x-nya adalah min 3. Sehingga kita coba masukkan ke garis bilangan ini. Jika nilainya di bawah min 3, artinya min 4, min 5, kita masukkan ke persamaan, maka nilainya positif. Atau di atas min 2, berarti min 1
ataupun 0, maka nilainya pun akan positif. Nah, antara min 3 dengan min 2 berarti kita bisa mengambil min 2,5 ya, pecahan ya. Nanti dimasukkan di sini akan nilainya negatif. Sehingga di sini domainnya adalah min 3 dan min 2 ya. Dengan angka min 3-nya termasuk dan min 2-nya pun demikian. Sehingga di sini kita lihat ini adalah suatu selang tertutup ya. Dan di sini kurungnya pun menggunakan kurung besar. Berikutnya mencari range. Dari persamaan yang sudah kita buat, di sini berat dari fx-nya sama dengan y sama dengan akar dari min x kuadrat min 5x min 6. Nah, maka fx itu sama dengan y. Jadi kita akan buat di sini 1 plus 2y dikali 1 min 2y. Lebih besar sama dengan 0. Nah, kenapa? Coba kita lihat di sini. Ini dengan ini akan habis. Ini 1 dan 1. Ya, nilainya adalah 1. Dan 1y nilainya. Oke. Ini habis, ini habis. Ini 2y, ini 2y habis. Y dengan y, ini 2, 4 min 4x 4y kuadrat ya. Jadi kita akan mengambil kalau ini diakarkan berarti tinggal y kuadrat sama dengan ini dipangkat duakan, ini dipangkat duakan ya, untuk ini. Nah, jadi di sini y dipangkat duakan, ini dipangkat duakan akar, maka akarnya hilang. Nah, di sini berarti x kuadrat plus 5x plus y kuadrat plus 6 sama dengan 0 ya. Kemudian jadi persamaan ini dibuat persamaan sama dengan 0. Agar x-nya anggota R, maka D-nya harus lebih besar dari 0. Kita masukkan dengan persamaan ini 25 dikurangi 5, kita masukkan di sini ya. 5x kuadrat plus 5x plus y kuadrat plus 6 sama dengan 0. X kuadrat. Di sini 5x. Maka karena kita akan mencari D-nya, dalam hal ini berarti determinan adalah 25. Berarti di sini kan B kuadrat min 4AC harus lebih besar dari 0. B kuadratnya itu berarti 25, karena 5 dikuadratkan, dikurangi 4, A-nya koefisiennya 1,
C-nya Y kuadrat plus 6. Nah, kemudian 25 min 4, ini 1 kali Y kuadrat berarti Y kuadrat, berarti 4Y kuadrat, 4 kali 6 berarti 24, min 24. Lebih besar sama dengan 0. 25 min 24 adalah 1, min 4Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita buat pecahan di sini. Jadi pecahan ini adalah dari hasil 1 min 4Y kuadrat. Ya. 1 plus 4Y dikali 1 min 2Y sama dengan 0. Ini 1 plus 2Y berarti Y-nya itu min 1 per 2. 1 min 2Y sama dengan 0 berarti Y-nya adalah 1 per 3. Jadi selangnya antara min setengah dan setengah. Kita coba masukkan nilai untuk antara setengah dan min setengah dan setengah. Berarti katakanlah kita ambil nilai 0, maka nilainya akan positif. Kalau kita ambil Y-nya di bawah setengah, katakanlah min 1, maka nilainya akan negatif. Kalau kita ambil Y-nya itu nilai 1, ya, di atas setengah, maka nilainya pun akan negatif. Sehingga di sini range-nya adalah interval penuh dari min setengah dan setengah digabungkan dengan 0 dan tak terhingga. Atau kita akan ambil range-nya adalah 0, setengah. Ya, ini merupakan range dengan selang penuh. Kenapa di sini ada 0? Karena Y-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, oke. Sampai di sini dulu materi tentang pengertian fungsi. Kita akan lanjut di part berikutnya dengan subbab berikutnya, yaitu untuk macam-macam fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.